Beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan, Om, pesawat tenaga karet itu bahan covernya apa yang paling bagus? Pada dasarnya banyak bahan untuk covering pesawat tenaga karet. Itu tergantung kebutuhan, ya. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Ada yang untuk indoor, ada yang untuk outdoor, ada yang untuk skala atau kita sebut miniatur ya, atau juga yang untuk lomba. Jadi kali ini akan saya jelaskan bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk covering pesawat tenaga karet. Langsung ya. Jadi sudah saya siapkan ini. Jadi ukuran untuk membuat perbandingan berat saya menggunakan ukuran yang sama dengan kertas bungkus nasi ini ya. Jadi ada 28 cm. Ini 39 cm. Jadi nanti untuk bahan-bahan yang lain saya potong seperti ini. Kemudian saya sudah melakukan penimbangan ya untuk beratnya. Bahan pertama yang bisa kita gunakan adalah kertas minyak atau kertas layang-layang. Pada dasarnya ini seperti esaki atau tisu Jepang ya. Tisu Jepang tidak hanya esaki tapi banyak jenisnya lagi. Karena esaki adalah yang teringan. Kemudian kalau ini kita berbicara kertas atau kertas tisu, pada dasarnya sama. Ini hanya kategori apa ya istilahnya, lokal paper ya, lokal tisu paper. Jadi sama. Kelebihan yang pertama adalah untuk kertas minyak ini satu, mudah didapat, tersedia banyak di toko-toko seperti toko alat tulis, kemudian di toko-toko sekitar atau di toko-toko di kampung ya. Kemudian yang kedua murah, harganya termasuk murah sekitar 1.500 sampai 2.000 ya. Kemudian warnanya variatif sekali, ada sekitar 7 warna. Ini masih ada biru muda, hijau dan merah muda. Kelemahannya satu, berat. Untuk ukuran ini beratnya adalah 2,22 gram. Memang ada yang lebih berat lagi seperti kertas roti atau kertas yang ada di kotak atau sepatu ya, box sepatu jika rekan-rekan melakukan pembelian. Kemudian yang kedua mudah sobek. Jadi yang pertama berat, yang kedua mudah sobek ya. Kemudian yang ketiga mudah basah atau kusut atau mengkerut karena lembab. Jadi dia jika terkena lembab itu dia mengkerut dan menarik sisi-sisi rangka pesawat atau sayap ya terutama, sehingga pergeseran sudut. Kemudian cara coveringnya bagaimana? Gunakan lem stick seperti ini ya, atau lem kayu yang putih biasa, putih cair kental ya, atau bisa menggunakan glukol atau lem-lem kertas biasa. Nah, untuk coveringnya di spray basah, semprot basah, kemudian biarkan sampai kering. Kemudian untuk finishingnya ini masih perlu finishing, yaitu di dop atau pernis, atau istilah mudahnya pilok ya, pilok clear, supaya ketika dia terkena lembab sudutnya tidak berubah terlalu ekstrim. Nah, ini adalah kelemahan dan kelebihan dari kertas layang-layang. Selanjutnya kertas singkong atau cassava tissue paper ya. Mirip dengan kertas roti, kemudian mirip dengan kertas layang-layang yang warna putih ya. Tapi itu jika rekan-rekan tidak tahu bedanya, memang hampir sama, terutama kita zaman atau era digital ini. Pembelian itu menggunakan foto, di mana foto itu biasanya tidak sama kualitas asli dengan yang dikirim, atau karena efek foto ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Ini adalah kertas layang-layang, yang ini adalah kertas singkong. Diperhatikan seratnya dan tingkat ketipisannya ya. Kalau kertas roti mirip dengan ini tapi lebih tebal. Nah, kelebihannya adalah kertas singkong ini, satu, dia lebih ringan daripada kertas minyak atau kertas layang-layang. Berapa beratnya? Dengan ukuran yang sama tadi ya, yaitu 28-39,
cm, dia beratnya 1,88 gram. Jadi selisihnya hampir 0,5 gram ya. Kemudian seratnya kuat. Dia punya serat ya. Seratnya kuat. Saya zoom. Dia lebih kuat daripada kertas minyak. Kemudian ukurannya besar. Oh iya, satu lagi kelebihan kertas minyak adalah ukurannya besar ya. Dimensinya besar. Nah, ini juga sama, ukurannya besar. Jadi kalau beli itu 1 meter, kurang lebih panjangnya 90 cm ya. Kalau kertas minyak lebih besar lagi ukurannya. Nah, jadi tidak perlu potongan atau potong sedikit-sedikit ya, tempel sedikit-sedikit. Kemudian kelemahannya, kertas singkong ini kelemahannya adalah sulit didapat. Tidak di semua toko jual, apalagi biasanya di satu kota kita sangat sulit nyarinya. Kemudian kalau kita berbicara online, kita takutnya tertipu dengan kertas-kertas yang lain, karena banyak yang menyebutkan ini kertas singkong, ada kertas jahit, ada kertas cassava paper. Pada dasarnya cassava paper dengan singkong sama. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah mahal, harganya cukup mahal. Mungkin 2 kali lipat dibanding kertas minyak, sudah sulit didapat, mahal. Kemudian sama juga dengan kertas minyak, dia mudah basah ya jika terkena lembab. Nah, kelemahan yang terakhir adalah warnanya hanya putih. Jadi tidak ada warna lain. Ini kalau saya bilang bukan putih ya, sebenarnya dia lebih ke krem atau krem muda ya. Nah, teknik coveringnya bagaimana? Sama dengan kertas minyak. Persis sama ya, hanya saja karena kita berbicara serat sama dengan kertas minyak tadi, jadi tekniknya ikuti alur seratnya, jangan dipotong miring atau silang-silang. Nah, itu adalah kertas singkong. Masuk ke bahan yang lebih ringan lagi, yaitu kategori plastik. Yang 2 tadi adalah tisu ya, ini plastik, kantong plastik ya. Ini ada 2, satu tipis sekali, yang satu sedikit lebih tebal. Nah, yang pertama adalah jelas keduanya ini lebih ringan daripada kedua bahan yang sudah saya sebutkan, yaitu kertas minyak dan kertas singkong. Kalau ini dengan ukuran yang sudah saya sampaikan tadi, untuk kantong plastik yang ini beratnya adalah 0,84 gram. Jadi bisa dibayangkan selisihnya hampir 1 gram. Kemudian yang ini 1,65 gram. Jadi masih di bawah kertas singkong. Jadi ini lebih ringan. Kemudian yang kedua mulus ya. Rata-rata mulus seperti ini. Jadi dia tidak, kita belinya baru, bukan yang kucel seperti ini ya. Kalau seperti ini kita sulit mengembalikannya. Kemudian kelebihannya selanjutnya adalah anti air. Jelas karena dia plastik jadi anti air. Kemudian warnanya sangat variatif, rekan-rekan bisa pilih sesuai kebutuhan. Jadi kalau kantong plastik ini 0,84 gram, yang ini 1,65 gram. Ada di antaranya itu plastik-plastik yang lain yang beratnya variatif juga. Kemudian murah. Ingat, bisa didapatkan di mana saja dan murah. Itu adalah kelebihan dari kantong plastik. Kelemahannya apa? Ukurannya jelas terbatas. Nah, kemudian teknik pengelemannya juga termasuk khusus untuk plastik, meskipun pada dasarnya menggunakan lem kuning bisa, seperti kastol ya. Kemudian lem spray atau lem semprot ya. Itu lebih bagus lagi karena bisa mendapatkan hasil yang lebih ringan. Jadi itu adalah kelemahan, kelebihan dari kantong plastik ini. Selanjutnya adalah plastik khusus. Ini saya dapatkan, sangat sulit sekali ya. Ini adalah plastik khusus dengan ukuran yang sama tadi, 0,50 gram. Dengan ukuran yang sama, dia sangat-sangat ringan. Karena ini kalau kita bagi, kita bisa mendapatkan berapa lapis ini ya. Sangat-sangat ringan. Jadi hijau pun dia tidak, kalau nanti sudah menjadi pesawat
atau tercover atau sudah kita coverkan ke pesawat, dia warnanya akan sangat tidak terlihat jika dia hijau. Kemudian ukurannya sangat besar, ini 90 cm ya kalau kita buka. Ukurannya sangat besar, jadi ini bisa kita buka lagi dan kita bisa mendapatkan ukuran 90 cm seperti ini. Kemudian ringan, ukuran besar. Warnanya bagaimana? Ya, warna yang disediakan biasanya hanya terdiri dari 4 warna, tapi kalau kita berbicara warna, kita rata-rata dia karena terlalu tipis dia menjadi transparan. Ingat, warna itu termasuk berat, semakin pekat dia semakin berat, pada dasarnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah plastik khusus, saya menyebutkan gitu karena bingung ini plastik apa. Kalau kita menggunakan plastik yang lain nanti ya selanjutnya. Kemudian kelemahannya bagaimana? Sangat sulit didapat dan termasuk sangat mahal. Oke. Kemudian teknik covernya, rekan-rekan butuh frame atau figura. Kemudian rekan-rekan harus menggunakan lem semprot. Kenapa? Untuk kejar ringan. Kemudian teknik memotongnya juga tidak bisa kita menggunakan teknik-teknik biasa karena dibutuhkan keahlian. Karena kalau kita menggunakan silet saja dia masih kurang jika siletnya tidak silet yang baru. Jadi sangat sulit. Kemudian ini biasanya digunakan untuk kategori indoor ya. Kenapa kategori indoor? Karena pada dasarnya ini saya dapat untuk menggantikan yang namanya kertas bungkus untuk nasi. Ingat, ini beratnya jika ini saya ambil, plastik ini kan ada laminasi. Ini jika saya ambil, beratnya sama dengan plastik yang saya dapat ini. Nah, kemudian kita masuk ke kertas bungkus nasi. Dimensinya kecil, butuh dikelupas, dan dia termasuk melar. Jadi nanti jika dia sudah menjadi plastik terkelupas ya, dia melar. Jadi kita tarik, dia ikut tertarik. Kalau ini tidak, maksudnya tidak separah ini, meskipun pada dasarnya plastik kalau ditarik ikut tertarik, tapi dia masih bagus. Nah, yang ini kertas minyak kategori kertas atau tisu ya, bagus digunakan untuk model skala. Kemudian untuk model stick juga tidak masalah meskipun agak berat. Kemudian juga butuh seperti pilok ya. Kemudian untuk yang plastik sebenarnya juga bagus ya untuk model skala, akan tetapi ketika kita butuh pewarnaan inilah yang paling memungkinkan. Jadi ini bagus digunakan untuk kategori yang model stick untuk reguler ya, yang biasa-biasa saja. Kalau mau bikin yang model indoor, plastik yang lebih ringan lagi seperti ini sangat dibutuhkan. Ini juga sangat dibutuhkan. Terutama kalau saya menggunakan ini karena ukurannya sangat besar dan tidak ribet untuk kertas nasi bungkus ini kalau kita mau mengelupas bagian plastiknya. Jadi ini adalah bahan yang bisa kita gunakan untuk covering pesawat tenaga karet ya. Ada satu lagi, rekan-rekan jangan menggunakan plastik wrapping atau plastik untuk membungkus makanan berupa bening roll-rollan ya, karena itu sangat melar sekali. Nah, kemudian untuk cara ini, membuka ini, masukkan ke dalam air, terutama kalau bisa air hangat, kemudian tunggu beberapa saat, biasanya dia akan terkelupas sendiri di beberapa bagian, baru bisa ditarik. Setelah ditarik, plastik itu harus rekan-rekan bersihkan menggunakan kain basah supaya dia bagian-bagian kertas yang masih menempel itu bisa hilang. Jadi itu saja dari saya. Kalau rekan-rekan mau menanyakan sesuatu bisa langsung di komen ya, nanti saya bisa bantu jawab. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan tetap semangat.